Polda Sulsel tangkap 176 pelaku kejahatan jelang Idul Adha. Bea Cukai gagalkan penyelundupan 17,55 kg emas di Bandara Suta. Terminal Kalideres jelang cuti bersama Idul Adha. Ya, halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial sedang hangat berbincangkan tentunya bersama saya, Lydia Junita. Ya, kita ke informasi utama pemirsa. Selama bulan Mei 2026, jajaran Reskrim Polres di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan berhasil meringkus sebanyak 176 pelaku kejahatan. Para pelaku ini tergolong dalam kasus pencurian hingga geng motor yang meresahkan masyarakat. Sebanyak 176 pelaku berhasil diringkus jajaran reskrim di wilayah Sulawesi Selatan. Para pelaku ini terdiri dari pelaku pencurian motor, pencurian dengan kekerasan, pencurian pemberatan hingga geng motor. Dari 25 Polres jajaran Polda Sulsel, Polrestabes Makassar tercatat angka kriminal paling tinggi dengan 63 laporan polisi dan berhasil menangkap 73 tersangka. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyita berbagai barang bukti, diantaranya adalah 1 unit kendaraan roda 4, 123 unit kendaraan roda 2 atau motor, 2091 busur anak panah dan ketapel, 96 senjata tajam yaitu berupa parang, badik, golok dan samurai, serta kunci T, linggis, handphone, emas, TV, dan laptop. Hukum Polda Sulawesi Selatan, di mana ini adalah wujud kami dalam rangka melindungi masyarakat terkait berbagai kasus-kasus yang menonjol di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Pengungkapan kasus ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Polisi juga memastikan keamanan warga yang akan beraktivitas maupun melakukan perjalanan mudik di jalan raya. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Untuk tentang pencurian dikenakan pasal 476 dan pasal 477 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Pencurian dengan kekerasan pasal 479 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Penganiayaan berat pasal 468 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Hendak kembali ke rumah usai menjemput si buah hati dari sekolah, seorang ibu muda menjadi korban penjamretan di Jalan Samanhudi, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kedua pelaku nekat merampas gelang emas seberat 4,6 gram yang dipakai korban di lengan kanan saat tengah berkendara sepeda motor. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik pelarian 2 pelaku jamret usai beraksi di Jalan Samanhudi, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Berboncengan sepeda motor dengan salah satunya memakai hoodie berwarna merah, kedua pelaku langsung tancap gas ke arah Jalan Kartini. Jika biasanya aksi penjamretan menyasar pada telepon genggam, namun kali ini aksi yang dilakukan kedua pelaku terbilang nekat, yakni merampas gelang emas yang dipakai seorang ibu muda. Aksi penjamretan dialami korban saat hendak kembali pulang ke rumah di kawasan Kemayoran usai menjemput si buah hati dari sekolah di Jalan Kartini. Ketika tengah berkendara menuju perempatan Gunung Sahari, tiba-tiba sepeda motor korban dipepet kedua pelaku. Dalam waktu singkat, salah seorang pelaku langsung merampas gelang emas yang dikenakan korban di pergelangan sebelah kanan. Meski sempat syok, namun korban sempat melakukan pengejaran hingga ke Jalan Kartini. Namun sayang, kedua pelaku berhasil lolos. Enggak, aku lagi jalan itu lampu merah, lampu hijau kedua. Jadi kan kalau ini kan habis ini nih rame nih ke sana. Nah, itu lampu hijau kedua. Aku dari sana udah ngeliat, wah lampu hijau nih. Biasanya aku langsung tancap gas, langsung kenceng. Nah, itu hari itu nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ngeblank dulu bang gitu. Nah
Aku kan biasanya suka ngeliat kanan kiri, ini enggak. Tak hanya harus kehilangan gelang emas seberat 4,6 gram senilai 8 juta rupiah, korban juga mengalami luka memar di bagian lengan. Berharap agar kedua pelaku bisa ditangkap, korban kemudian membuat laporan resmi ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta Pusat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pelapor kasus duga pemalsuan sertifikat tanah jatuh sakit usai ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri. Kasus tersebut bermula dari saling klaim sertifikat hak guna bangunan atas bidang tanah di Tambora, Jakarta Barat. SR pelapor dugaan pemalsuan sertifikat tanah yang bersengketa di Tambora, Jakarta Barat jatuh sakit setelah mendapat kabar dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah. Kuasa hukum pelapor kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah Yuspan Zaluku mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kedatangannya bertujuan untuk menyerahkan surat permohonan perlindungan bagi dua kliennya berinisial ICS dan SR. Kedua kliennya kini berstatus tersangka usai dilaporkan balik ke Polda Metro Jaya. Yuspan menyayangkan penetapan tersangka tersebut. Padahal kliennya merupakan pihak pertama yang mengadukan dugaan mafia tanah ini sejak Maret 2024. Meski rekomendasi laporan polisi sudah terbit sejak Agustus lalu, proses hukum atas laporan kliennya dinilai berjalan lambat. Nah, proses itu mengagetkan sedemikian cepat prosesnya sehingga klien kami ini ditetapkan tersangka atas laporan bahwa yang kami laporkan ke Dumas yang kemudian direkomendasikan buat LP di Barreskrim itu dikatakan palsu. Ya padahal temuannya sudah jelas sesuai yang kami laporkan. Dan yang memprihatinkan, saya katakan yang memprihatinkan, laporan kami dari Dumas dan direkomendasikan buat LP itu sejak 8 Agustus 2024 sampai sekarang masih tahap penyelidikan. Padahal menurut kami, apa yang menjadi temuan? Di sisi lain, tekanan hukum membuat kondisi kesehatan tersangka SR memburuk hingga harus dilarikan ke rumah sakit saat akan menjalani pemeriksaan. SR didiagnosa mengalami gangguan ginjal, namun terpaksa pulang paksa karena terkendala biaya perawatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. 5 unit bedeng di Jalan Ikan Paus, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, ludes terbakar saat ditinggal penghuninya menyaksikan pemotongan hewan kurban. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu bedeng hingga api cepat merambat ke bangunan lain. Api pertama kali muncul dari salah satu bedeng dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan 5 unit bedeng di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Pesawahan, Bandar Lampung. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menerjunkan puluhan personil dan sejumlah armada untuk mencegah api merembet ke permukiman padat penduduk. Setelah lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dikendalikan. Menurut Ketua RT setempat Herlina, kebakaran diduga berasal dari bedeng nomor 3 akibat korsleting listrik. Saat kejadian, seluruh penghuni sedang menyaksikan pemotongan hewan kurban Idul Adha sehingga bedeng dalam kondisi kosong. Apinya datang dari mana, Bu, itu, Bu? Nggak ngerti, dari loteng aja datang listrik kali ya. Nah, ini ada berapa yang kena, Bu? Yang kena bakar berapa, Bu? 1, 2, 5. Nah, itu apinya sempat gede atau gimana, Bu? gede banget. Nah, kondisinya lagi gimana? Kosong atau gimana? Lagi pada ngeliat potong sapi. Oh, kosong. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pelaku curanmor bertopi kembali beraksi. Kali ini sasarannya sebuah sepeda motor yang terparkir di dalam gang di pemukiman pada penduduk Jalan Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Matic milik warga. Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan pria bertopi. Pelaku berjalan kaki menyusuri gang sempit di pemukiman padat penduduk Jalan Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat dan berhenti di dekat sepeda motor yang terparkir persis di depan rumah warga. Kondisi lingkungan yang sepi usai azan subuh berkumandang membuat pelaku dengan mudah beraksi.
Hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit, pelaku berhasil menjebol lubang kunci menggunakan letter T dan membawa kabur motor matic tersebut. Aksi pencurian terjadi saat pemilik masih tertidur lelap. Korban baru menyadari sepeda motornya telah raib saat akan berangkat kerja. Keluar tuh bentar, nah jam 2 itu masuk, nyala tuh lampu tuh, masuk lagi. Udah pada masuk itu, pada sepi banget itu. Kejadian jam 5:05 nih, sepi banget itu. Pelaku curanmor bertopi diketahui sudah beberapa kali beraksi di wilayah Jakarta Pusat, di mana sebelumnya pelaku terekam CCTV saat menggasak sepeda motor di mes karyawan interior. Pelaku biasa beraksi bersama rekannya yang menunggu di atas motor dengan sasaran sepeda motor yang tidak dipasangi kunci pengaman tambahan. Dari Jakarta Pusat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini dan tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, kali ini Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mengungkap 12 kasus upaya penyeludupan emas batang ke luar negeri selama periode April hingga Mei 2026 dan total emas yang diamankan mencapai 17,55 kg dengan nilai diperkirakan mencapai 45 miliar rupiah. Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bersama Afsek, Polres Bandara dan otoritas bandara berhasil menggagalkan belasan upaya penyelundupan emas batang yang akan dikirim ke luar negeri. Dalam keterangannya, petugas menyebutkan selama April hingga Mei 2026, terdapat 12 kali penindakan terhadap penumpang yang membawa emas tanpa pelaporan resmi. 1 pelaku merupakan warga negara Indonesia, sedangkan 11 lainnya merupakan warga negara asing asal Cina. Total emas yang berhasil diamankan mencapai 17,55 kg dengan nilai ekonomi diperkirakan sekitar 45,73 miliar rupiah. Modus yang digunakan para pelaku beragam, mulai dari menyembunyikan emas di dalam koper, membawanya di saku pakaian, hingga menyamarkannya menjadi aksesori dan perhiasan yang digunakan langsung oleh penumpang. Petugas menduga para pelaku hanya berperan sebagai kurir, sebab dari hasil pemeriksaan, sebagian besar emas yang dibawa masih berupa bahan mentah yang diduga akan dilebur kembali di negara tujuan. Teman-teman semua, jadi kami menyampaikan bahwa dalam periode April sampai dengan Mei 2026 ini, Bea Cukai bekerja sama dengan Afsek, bekerja sama dengan Polres dan Otban, instansi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini melakukan penindakan terhadap pembawaan ekspor emas ya, yang dilakukan oleh penumpang. Jadi ada 12 kali penindakan, 1 oleh warga negara Indonesia dan 11 oleh warga negara asing. Petugas menjelaskan seluruh pembawaan emas atau perhiasan ke luar negeri wajib dilaporkan kepada Bea Cukai. Laporan tersebut dibutuhkan untuk menentukan apakah barang yang dibawa termasuk objek bea keluar atau memerlukan izin khusus. Dari hasil pemeriksaan sementara, sejumlah pelaku mengaku mendapatkan emas tersebut dari kawasan Pik, Jakarta Utara. Meski para pelaku mengaku tidak saling mengenal, petugas menilai terdapat pola yang mirip, termasuk tujuan penerbangan dan alasan pembawaan emas. Bea Cukai kini berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendalami kemungkinan adanya jaringan terorganisir, termasuk menelusuri asal-usul emas yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal. Meski barang bukti diamankan, terhadap penumpang pembawa emas tidak ditahan dan dilakukan pemeriksaan intensif guna mendalami peran serta menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan jaringan internasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017, penumpang yang membawa perhiasan emas maupun emas dalam berbagai bentuk wajib melaporkan kepada pihak Bea dan Cukai dalam memperketat pengawasan ekspor emas. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Nah, yang kalung tadi cakep.
Unit Reskrim Polsek Pancoran menangkap 2 orang pemuda yang menjadi pelaku curanmor di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan. Kedua pelaku diketahui berprofesi sebagai penjahit dan beraksi karena sedang sepi jasa. 2 pelaku curanmor berinisial A, D, dan M hanya bisa bertertunduk saat digiring petugas Reskrim Polsek Pancoran ke ruang pemeriksaan. Keduanya ditangkap saat beraksi di wilayah Pancoran dengan barang bukti senjata tajam dan kunci letter T. Dari hasil interogasi, kedua pelaku yang berprofesi sebagai penjahit nekat beraksi karena sedang sepi jasa menjahit dan diajak seorang rekannya yang kini buron. Pengakuan sampai saat ini aja pengerja harian lepas. Kebetulan mereka adalah warga dari Cianjur dan saat itu menurut pengakuan mereka akan pulang ke kampung, terus diajak oleh temannya atau pelaku yang melarikan diri ini untuk mengambil kendaraan. Tukang jahit keliling, ada jahit netap. Sementara itu, korban dari aksi para pelaku pada Senin malam langsung mendatangi Polsek Pancoran untuk mengambil kendaraannya tanpa dipungut uang sepeser pun alias gratis. AD dan M kini mendekam di ruang tahanan Polsek Pancoran dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan. Polisi juga memburu 1 orang rekan pelaku yang diketahui sebagai otak dari aksi pencurian ini. Dari Jakarta Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Satreskrim Polres Metro Depok membekuk 4 orang pelaku pencurian sepeda motor yang dalam aksinya membawa senjata api. 2 di antaranya dilumpuhkan di bagian kaki lantaran melawan saat ditangkap. Polres Depok membongkar sindikat curanmor bersenjata api yang beraksi di wilayah Depok dan Bogor. 2 di antaranya dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki. Para pelaku ditangkap dalam persembunyiannya di kawasan Pondok Rajek, Kabupaten Bogor. Polisi pun menemukan 2 pucuk senjata api jenis revolver rakitan yang disimpan dalam tas. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama menjelaskan, sindikat ini beraksi di wilayah Depok dan Bogor. Dapat kami sampaikan bahwa ada 5 TKP yang sudah secara resmi dibuat laporan polisi dan juga beberapa TKP lainnya yang masih kita lakukan pengembangan. Dapat kami sampaikan untuk TKP-nya, sindikasi ataupun sindikat dari pelaku curanmor ini yaitu di daerah Kalimulia, Cilodong, Kota Depok, kemudian di Gria Asih, Sawangan, kemudian di Pancoran Mas, Kota Depok, dan juga ada 2 TKP di wilayah hukum Polres Kabupaten Bogor. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa puluhan plat kendaraan bermotor palsu, 3 unit sepeda motor, 2 pucuk senjata api beserta peluru, dan kunci letter T. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, kali ini seorang warga negara asing tewas diduga akibat penganiayaan di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang sempat buron akhirnya ditangkap petugas Subdit Resmob Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Lama. Ya ini saya kunci buang apa ini? 1, 2, 3. Nah ini yang mukul ini. Nih yang mukul ini. Nih yang mukul ini. Ini istri yang. Nah, nih. Oh dia memang jadi awalnya itu memang udah. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV ini merekam detik-detik penganiayaan yang dialami seorang warga Brunei Darussalam berinisial MHF di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 6 Mei lalu. Dalam rekaman terlihat korban dan terduga pelaku sempat terlibat cekcok yang dilerai oleh rekan-rekannya. Namun tak lama kemudian, pelaku diduga memukul korban menggunakan benda tumpul yang terbungkus paper bag hingga korban terkapar. Korban yang mengalami luka di bagian kepala kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada 16 Mei, korban dinyatakan meninggal dunia. Usai kejadian, terduga pelaku juga sempat terekam berusaha membersihkan lokasi kejadian. Korban dan pelaku diduga saling kenal dan datang ke Indonesia bersama 6 orang lainnya untuk menonton konser musik.
Pihak hotel tempat mereka menginap mengaku tidak mengetahui adanya penganiayaan tersebut, namun membenarkan seluruh rombongan merupakan warga negara Brunei Darussalam. Cuma memang betul kamu itu stay di kita, dan mereka stay di sini kurang lebih sih seminggu lebih dengan tujuan sih mau nonton konser. Itu aja sih yang kita tahu sih. Itu warga negara mana? Warga negara Brunei. Di sini berapa orang? Mereka ada 8 orang. Laki-laki semua atau ada Laki-laki dan perempuan masing-masing. Sementara itu, pihak Polsek Metro Kebayoran Baru yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi. Polisi menyebut, laporan baru diterima 10 hari setelah kejadian karena seluruh keluarga korban berada di luar negeri. Memang benar terjadi kasus penganiayaan ya, antara korban, inisialnya di sini MHF korban, kemudian yang diduga pelaku ini inisialnya W ya, di tanggal 6 Mei dari hasil dari CCTV. Nah, kemudian ini juga Kucing putih hitam dia. Ya ini saya kunci buang apa ini? Saksi-saksi. 1, 2, 3. Nah ini yang mukul ini. Nih yang mukul ini. Setelah sempat buron, pelaku berinisial MIA, 33 tahun, akhirnya ditangkap petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin dini hari kemarin. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, polisi masih mendalami motif penganiayaan serta berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan kepolisian negara Brunei Darussalam untuk melengkapi proses penyidikan kasus ini. Dari Jakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan spesial untuk Anda dan tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam sesaat lagi. Ya pemirsa, Terminal Bus Terpadu Kalideres, Jakarta Barat memataki kesiapan armada dan personel untuk menghadapi lonjakan penumpang selama periode libur panjang cuti bersama Hari Raya Idul Adha pada bulan Mei 2026. Dan untuk membahasnya bersama kami telah terhubung dengan Bapak Irawan Setiawan, Pengawas Terminal Kalideres. Selamat malam Bang Irawan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kami dalam keadaan sehat walafiat, dan di kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Baik, kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya Bang ya. Bang, ini kan kita menyambut Hari Raya Idul Adha, tentunya bagaimana kesiapan Terminal Kalideres ini menghadapi tentunya potensi lonjakan penumpang selama libur panjang Idul Adha ini Bang, silahkan. Ya, semenjak tanggal 23 itu kami memang sudah mempersiapkan penumpang-penumpang yang ada di terminal memang sudah mulai bergeser, mulai banyak berdatangan. Jadi seperti biasanya kami mempersiapkan armada-armada bus dengan berkoordinasi dengan rekan-rekan dari PO, para pengusaha bus, mengadakan pertemuan-pertemuan dalam rangka kita mengantisipasi angkutan Idul Adha tahun 2026 ini. Demikian, Bu. Oke baik Bang, berapa jumlah armada yang sudah disiapkan tentunya dari Terminal Kalideres ini, dan apakah ada penambahan armada dibanding hari sebelumnya? Ya, seperti yang terus kami sampaikan kepada pemirsa di rumah, untuk lonjakan penumpang di angkutan Idul Adha tahun ini, dari 134 PO yang ada di Kalideres, itu kami sudah mempersiapkan kurang lebih 385 bus untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diperkirakan akan terjadi sekitar hari tanggal 23, 24, dan 25 sampai 26. Untuk tujuan-tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera itu Lampung dan Palembang.
Baik, seperti yang sudah Anda katakan juga bahwa ada peningkatan dan penambahan jumlah armada, betul begitu ya Bang? Berarti dengan ada peningkatan penambahan jumlah armada berarti juga ada peningkatan jumlah penumpang juga dan maupun pemesanan tiket menjelang cuti bersama ini Bang? Iya, dari data yang kami peroleh dari mulai hari Sabtu itu tanggal 23 Mei 2026 itu penumpang sudah mulai agak naik persentasenya dari 1.249 penumpang yang kami berangkatkan pada tanggal 23, tanggal 24 saja itu sudah naik 1.421 sampai tanggal 25. Jadi kalau persentasenya itu kenaikannya itu berkisar sekitar 89%. Demikian Bu. Baik, dengan adanya penambahan armada dan peningkatan jumlah penumpang ya Bang, rute mana nih, tujuan mana yang paling favorit nih Bang? Boleh disebutkan? Ya untuk tujuan yang paling favorit itu untuk Jawa itu Jawa Tengah, Yogyakarta, ya kan. Kemudian untuk Jawa Barat dan sekitarnya itu didominasi ke Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya, Cianjur, kemudian ada lagi Tasikmalaya, Kuningan. Kemudian untuk mengarah ke barat itu ke Sumatera, itu tujuan Lampung, Palembang. Demikian. Baik, tadi juga sudah disebutkan beberapa rute tujuan favorit juga ya Bang ya. Berarti untuk pengawasan sendiri apakah adanya uji kelayakan armada bus sebelum diberangkatkan dari Terminal Kalideres sendiri Bang? Betul sekali. Jadi sebelum kami mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka angkutan Idul Adha pada tahun ini, kami selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan dari PKB Kedaung. Penguji-penguji terbaik dari Kedaung itu selalu memberikan ram cek di Terminal Kalideres dalam rangka kita mengantisipasi kendaraan-kendaraan yang akan diberangkatkan dalam keadaan sehat fisik mesinnya. Demikian. Berarti seluruh sopir dan kru bus itu sudah diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes bebas narkoba sebelum diberangkatkan ya Bang? Iya, jadi untuk tes narkoba kami memang selalu berkoordinasi dengan Puskesmas Kecamatan dan BNP Provinsi. Kami mengadakan dari mulai pagi sampai sore. Kemudian untuk malam itu ada beberapa tim kesehatan yang standby di kantor. Kemudian kami juga dibantu teman-teman dari Palang Merah Indonesia Jakarta Barat untuk membantu memastikan pengemudi-pengemudi yang akan berangkat itu dalam keadaan sehat walafiat dan bebas dari narkoba. Baik, tentunya pemeriksaan kesehatan dan tes narkoba juga diperlukan ya Bang ya. Bang, ini kita membahas nih bagaimana langkah antisipasi jika terjadinya lonjakan penumpang secara mendadak di luar prediksi ini. Baik, untuk apabila nanti terjadi lonjakan penumpang, memang kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari PO untuk kendaraan-kendaraan agar standby di pool masing-masing. Apabila nanti terjadi lonjakan penumpang, dengan mudah kami nanti dapat berkoordinasi dengan teman-teman PO menambahkan armada-armada yang dibutuhkan dalam rangka antisipasi lonjakan penumpang. Kemudian dalam rangka mengantisipasi itu juga kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman rekan-rekan dari Polsek Kalideres, Polantas maupun rekan-rekan dari Pol PP untuk mengantisipasi kelancaran dan kenyamanan penumpang di dalam terminal. Demikian. Baik, dengan adanya lonjakan penumpang ya Bang, dari Terminal Kalideres sendiri, apakah ada kenaikan tarif di luar ketentuan ataupun untuk menghindari praktik calo tiket ini bagaimana Bang? Jadi untuk kenaikan tarif, kami pantau di lapangan tidak begitu banyak kenaikan tarif, hanya beberapa persen saja kenaikannya. Dan untuk mengantisipasi pembelian tiket lewat calo, kami sekarang sudah memasang barcode di titik-titik terminal. Barcode itu dapat diakses. Di sana nanti akan tampil
berapa harga tiketnya, tujuannya kemana, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, Bang, bisa disebutkan dari Terminal Kalideres sendiri apakah memberikan beberapa fasilitas tambahan juga kepada penumpang agar tentunya mudiknya menjadi aman dan juga nyaman ya, Bang ya? Baik, tentu saja fasilitas-fasilitas yang sudah kami sediakan, yang pertama itu adalah fasilitas untuk kesehatan. Apabila ada pengemudi atau penumpang, pengguna jasa angkutan lainnya yang mengalami gangguan kesehatan, kami menyediakan ruang kesehatan. Kemudian untuk ibu-ibu yang membawa anak atau yang sedang menyusui, kami menyediakan ruang laktasi. Kemudian ada ruang untuk istirahat pengemudi, supaya pengemudi itu dapat beristirahat dengan baik dalam rangka persiapan keberangkatan menuju ke tempat tujuannya masing-masing. Baik, tentunya banyak sekali ya sejumlah fasilitas yang diberikan oleh Terminal Kalideres juga untuk menjaga kenyamanan penumpang ya Bang. Bang, sejauh mana ini koordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan tentunya dalam pengamanan arus keberangkatan dan kedatangan ini Bang? Silakan. Alhamdulillah memang kami di setiap momen-momen besar ini selalu berkoordinasi dengan khususnya rekan-rekan dari jajaran Polsek Kalideres, baik itu dari Polantas, dari Reskrim maupun dari Propamnya, kami selalu bekerja sama. Dalam rangka kami terus menjamin penumpang-penumpang yang datang ke terminal dalam rangka untuk keberangkatan menuju tempat tujuannya masing-masing, kami pastikan mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman. Juga rekan-rekan dari Pol PP, rekan-rekan dari Transjakarta membantu semua kelancaran dan ketertiban di dalam terminal. Demikian. Baik, kalau kita mengingat kembali Hari Raya Idul Adha sebelumnya tahun lalu ya Bang ya. Kalau dibandingkan dengan Hari Raya Idul Adha pada hari ini Bang, kira-kiranya apakah ada peningkatan yang signifikan Bang kalau dibandingkan dengan tahun lalu? Iya, dari data yang kami cek kembali pada Idul Adha tahun kemarin, itu memang di tahun ini memang ada peningkatan. Ada peningkatan dibandingkan dengan angkutan Idul Adha tahun kemarin. Jadi peningkatannya lumayan bertambah ya dibanding dengan Idul Adha tahun lalu. Kalau dulu sampai malam takbiran saja kemarin kami pantau sampai jam 23.00 itu masih banyak penumpang yang berangkat, bus-bus masih tersedia dengan baik. Oke, baik, tentunya ada peningkatan juga ya Bang ya. Bang, bagaimana pengaturan lalu lintas nih di sekitar terminal ini supaya agar tidak terjadi kemacetan tentunya Bang ya di puncak keberangkatan? Ya, seperti biasanya kami memang menambah personil, juga menambah kekuatan di titik-titik yang membutuhkan pelayanan daripada penumpang-penumpang yang datang di terminal. Seperti yang kami sampaikan tadi, kami tidak bekerja sendiri. Kami berkolaborasi dengan rekan-rekan dari kepolisian, rekan-rekan dari Pol PP, dibantu juga oleh teman-teman dari Transjakarta untuk membantu titik-titik yang membutuhkan kelancaran daripada lalu lintas yang masuk maupun keluar di dalam terminal. Juga kami pastikan penumpang-penumpang yang akan berangkat dalam keadaan aman dan nyaman. Oke, baik Bang. Ada tidak sih kendala terbesar yang biasanya tentunya dihadapi oleh khususnya Terminal Kalideres ini saat musim libur panjang seperti Hari Raya Idul Adha ini, dan bagaimana solusi antisipasinya Bang? Ya, kendala-kendalanya mungkin ya karena padatnya lalu lintas memasuki ke dalam terminal, ada beberapa kendala mungkin tersendat dari luar memasuk ke dalam. Kemudian penumpang-penumpang kadang-kadang tidak sabar ya, menunggu beberapa menit, tetapi kami memang selalu memastikan penumpang-penumpang yang sudah membeli tiket, kami pastikan mereka dapat berangkat dengan baik, dan kami juga selalu memberikan layanan kepada mereka. Apabila mereka memang membutuhkan istirahat dalam rangka menunggu, kami siapkan tempat istirahat, kami siapkan tempat untuk mereka dalam rangka menunggu keberangkatan mereka masing-masing. Oke, baik Bang. Saya ingin bertanya nih, untuk arus balik apakah sudah ada persiapan Bang? Ya, untuk arus balik kami memang sudah mempersiapkan. Jadi mulai nanti tanggal hari Jumat itu kami sudah mulai aktif kembali.
teman-teman sudah kami aktifkan kembali mulai hari Jumat. Itu baik dari jajaran dari polisi maupun teman-teman yang membantu di lapangan, mulai hari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu memang kami sudah bersiap-siap di pos-pos yang membutuhkan untuk pelayanan-pelayanan dalam rangka kita mengantisipasi arus balik. Tadi Abang juga sudah menyebutkan ada beberapa posko ya Bang. Apa saja poskonya dan apakah sudah dipersiapkan juga dari Terminal Kalideres sendiri? Ya, seperti biasanya posko informasi ya. Informasi dalam rangka melayani penumpang-penumpang yang ingin mendapatkan informasi-informasi terbaik. Kemudian ada posko kesehatan. Kemudian tadi seperti kami sebutkan ada pos-pos pelayanan lainnya terkait pelayanan penumpang yang baru tiba dari luar kota, seperti pos kesehatan dan laktasi, kemudian tempat istirahat untuk penumpang maupun pengemudi. Baik, Abang tadi juga menyebutkan ada posko informasi juga ya Bang ya. Ini bisa diberitahukan kepada pemirsa bagaimana pemirsa ini bisa mendapatkan informasi terkait tentunya Hari Raya Idul Adha ini Bang. Silahkan. Ya, jadi untuk pos informasi yang ada di terminal itu ya, kami memang sudah berikan akses di medsos maupun di media-media sosial lainnya dalam rangka nanti masyarakat bisa mengakses media-media yang sudah kami berikan kepada masyarakat dalam rangka informasi terkait keberangkatan, kedatangan, maupun bus-bus yang akan tiba pada hari-hari yang mereka membutuhkan informasi. Baik, berarti pemirsa juga bisa untuk mengakses informasi ya Bang melalui laman media sosial juga ya Bang ya. Bang, terakhir bisa diberikan himbauan juga kepada masyarakat agar perjalanan selama libur Idul Adha-nya juga tetap aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Silakan Bang. Ya, yang pasti kami selalu menyampaikan kepada para pengguna jasa angkutan yang akan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Pastikan Anda dalam keadaan sehat, jasmani dan rohaninya, kemudian mempersiapkan diri. Mungkin Anda membutuhkan obat-obatan sederhana di perjalanan, jangan lupa dibawa. Kemudian mungkin Anda membutuhkan makanan-makanan kecil dalam rangka perjalanan Anda dapat berjalan dengan nyaman, dengan baik. Kemudian pastikan apabila Anda membawa anak kecil, hati-hati dalam pengawasan Anda dengan baik. Mudah-mudahan perjalanan Anda pada hari ini menuju kampung halaman masing-masing dapat selamat bertemu dengan keluarga Anda dengan baik dan selamat. Ya baik, terima kasih Bang Irawan Setiawan atas informasinya terkait tentang menjelang libur panjang Idul Adha ini ya Bang ya. Selamat malam Bang dan selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat malam, selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Ya pemirsa, menjelang libur panjang Idul Adha, mobilitas masyarakat diprediksi meningkat signifikan. Oleh karena itu, kesiapan armada, keselamatan perjalanan, serta kenyamanan penumpang menjadi hal yang harus dipastikan secara maksimal. Diharapkan melalui koordinasi antar instansi dan pengawasan yang ketat, arus libur panjang di Terminal Kalideres dapat berjalan lancar, aman, dan terkendali. Ya pemirsa, demikianlah berita nasional malam telah menemani Anda. Saya Lydia Junita dengan segenap kurir bertugas mohon pamit undur diri. Selamat malam dan selamat Hari Raya Idul Adha.